Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami berkelompok yaitu akan membahas tentang sistem terdistribusi dari tema penamaan atau naming. Yang beranggotaan yang pertama ada Abdurrahim Adinata dari kelas B, dan saya sendiri Ariel Ismail dari kelas A. Yang ketiga ada Aris Martin Kobar dari kelas B dan Riandi Aditya Pitra dari kelas A. Nah, di sini ada definisi sistem terdistribusi dari penamaan. Dalam sistem terdistribusi, name service digunakan untuk menunjukkan ke suatu sesumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan, atau bisa disebut service, file, remote, object, use yang dapat memudahkan pengguna. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi yang pertama ada URL untuk mengakses suatu halaman web. Yang kedua, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Naming system merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan atau bisa disebut naming service yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Contohnya yaitu DNS, Domain Name Service, dan lain-lain. Oke, untuk penjelasan ini akan dilanjutkan oleh saudara Abdur Rohim. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari penamaan ini. Yang pertama, nama digunakan untuk secara unik mengenali entitas dalam sistem terdistribusi. Kemudian entitas dapat berupa proses, objek jauh atau remote, newsgroup, dan lain-lain. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Contoh resolusi nama bisa dilihat dari gambar di sini. Next. Nama, alamat, dan pengenal. Suatu entitas dapat dikenali dengan 3 jenis referensi. Yang pertama, nama. Nama adalah sehimpunan bit atau karakter yang mereferensi atau mengacu suatu entitas. Nama dapat bersifat human friendly atau tidak. Kemudian yang kedua ada alamat atau address. Setiap entitas terletak pada suatu access point atau titik akses, dan access point itu mempunyai alamat atau bisa disebut dengan address. Address sendiri dapat bersifat location dependent atau tidak. Contoh IP address plus port C. Kemudian selanjutnya ada pengenal atau identifier. Identifier adalah nama yang secara unik mengenali entitas. Suatu identifier sejati adalah nama dengan properti berikut. Yang pertama, suatu identifier mengacu ke paling banyak satu entitas. Kemudian setiap entitas dirujuk oleh paling banyak satu identifier. Suatu identifier selalu merujuk ke entitas yang sama atau tidak pernah digunakan berulang. Next. Sistem penamaan. Sistem penamaan sendiri sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Kemudian sistem penamaan sendiri dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya. Yang pertama ada penamaan flat, kedua penamaan terstruktur, dan yang terakhir ada penamaan berbasis atribut. Next. Kelas-kelas penamaan. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system, yaitu yang pertama penamaan flat. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu.
Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Kemudian yang kedua, penamaan terstruktur. Flat name baik untuk menamai mesin, tapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Kemudian penamaan yang berbasis atribut. Atribut based naming merupakan teknik sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang punya nilai tertentu. Kemudian pengguna melakukan pencarian kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Pembahasan penamaan flat. Dalam penamaan flat, identifiers merupakan bit-bit string yang acak atau dikenal sebagai nama flat atau tak terstruktur. Nama flat sendiri tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Kemudian akan dipelajari 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk nama flat. Yang pertama broadcasting, kedua forwarding pointers, ketiga pendekatan berbasis home, dan yang keempat distribute hash tables atau disingkat DHTS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Baik, kita lanjutkan di sini tentang penjelasan dari penamaan flat ya. Ya, kita di sini hanya membahas tentang penamaan flat saja. Baik, penamaan flat itu yang pertama itu ada broadcasting, yang mana broadcasting nama atau alamat ke seluruh jaringan itu adalah identitas yang berasosiasi dengan nama tersebut memberikan respon berupa pengenalan mutakhirnya. Contohnya ada di Address Resolution Protocol atau ARP. Yang pertama itu mencarikan IP address ke MAC address-nya. Jadi yang kedua dalam sistem ini. Yang ketiga IP address adalah alamat dari entitas. Yang keempat MAC address adalah identifier dari access point-nya. Jadi kita bisa lihat contohnya yang seperti gambar tersebut ya. Dan dari broadcasting ini terdapat tantangan. Yang pertama itu adalah tidak scalable dalam jaringan besar. Jadi teknik ini mengakibatkan jaringan banjir dengan message broadcast. Itu adalah tantangan dari penamaan broadcasting. Yang selanjutnya tantangannya adalah mengharuskan semua entitas untuk mendengarkan atau mengintai semua request. Nah, itu adalah tantangan dari broadcasting. Oke. Yang kedua itu adalah forwarding pointer. Forwarding pointer itu memungkinkan penemuan entitas mobile. Entitas mobile bergerak dari satu akses point ke poin lainnya. Saat suatu entitas bergerak dari lokasi A ke lokasi B, ia meninggalkan di belakang di A, maksudnya di A, suatu referensi ke lokasi barunya di B. Yang selanjutnya adalah mekanisme resolusi nama. Yang pertama mengikuti send of pointer untuk menjangkau entitas tersebut, mengupdate referensi entitas ketika lokasi terkini ditemukan. Tantangannya dari forwarding pointer ini adalah rantainya panjang, mengakibatkan delay resolusi lebih panjang pula. Yang selanjutnya adalah rantai panjang mudah gagal dikarenakan rusak link-linknya. Ya, kita bisa lihat dari gambar tersebut ya. Itu adalah contoh dari forwarding pointer. Next. Dan ada pun contoh dari forwarding pointer yang bisa kita lihat adalah di sini rantai subsection ya pair atau SSP menerapkan remote invocation bagi entitas mobile menggunakan forwarding pointer. Server stub dirujuk sebagai session dalam paper aslinya. Setiap forwarding pointer diimplementasikan sebagai suatu pasangan client stub, server stub. Server stub berisi referensi lokal ke objek aktual atau client stub lain. Nah, ketika objek berpindah dari A, misalnya P2, ke B, misalnya P3, ia meninggalkan suatu client stub di A, yaitu P2. Ia menginstal suatu server stub di B, yaitu P3. Nah, kita bisa lihat ilustratornya atau gambarnya di samping. Next.
Oh baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penamaan flat. Salah satunya itu ada pendekatan home base. Setiap entitas diberikan suatu node home. Node home bersifat statik, mempunyai access point dan address tetap. Ia memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Interaksi entitas home. Alamat rumah dari entitas didaftarkan pada suatu naming service. Entitas itu mengupdate home berkenaan dengan alamat terkininya atau forek address, kapanpun ia bisa bergerak. Kemudian resolusi nama yaitu klien menghubungi home untuk mendapatkan forek address-nya. Kemudian klien menghubungi entitas pada forek location tersebut. Di samping kiri ini merupakan gambar salah satu prinsip pendekatan home base dari penamaan flat itu sendiri. Dapat lihat tahap pada gambar itu ada pertama update forek, kedua klien mengirimkan paket ke entitas, kemudian ada 3 tahapan dengan 2 cara 3A yaitu node rumah meneruskan message ke forek address dari entitas bergerak, 3B node rumah menjawab klien dengan IP address, dan yang terakhir klien secara langsung mengirimkan semua paket lanjutan ke forek address dari entitas bergerak. Dan pendekatan berbasis home juga yang tadi itu memiliki sebuah tantangan. Yang pertama itu alamat rumah statis bersifat permanen selama masa hidup entitasnya. Kemudian jika entitas dipindahkan secara permanen, maka pendekatan berbasis home sederhana ini menghadirkan biaya komunikasi yang lebih tinggi. Ketiga, biaya stop koneksi dikarenakan komunikasi antara klien dan rumahnya dapat menjadi mahal. Dan yang keempat, pikirkan skenario di mana klien lebih dekat ke entitas mobile daripada entitas home. Dan gambar di samping merupakan ilustrasi dari tantangan berbasis home base tersebut. Next itu ada yang terakhir yaitu distributed hash table atau dapat disingkat dengan DHT atau DHTS juga bisa. Apa itu DHT? DHT merupakan suatu sistem terdistribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Kalau kita berbicara hash, tentunya di sini juga kita akan mengaitkannya dengan key dan value, yaitu pasangan key value disimpan dalam node yang berpartisipasi dalam DHT. Kemudian tanggung jawab untuk memelihara pemetaan dari key ke value didistribusikan antar node-node tersebut. Node apapun yang berpartisipasi dapat melayani pengambilan nilai untuk suatu key yang akan diberikan. Dan yang terakhir itu akan didiskusikan DHT representatif dikenal sebagai chord. Dan di kiri itu merupakan salah satu gambar ilustrasi dari distributed hash table, yang dimana terdapat data, kemudian dilanjut ke key dan distributed network, dan alhasil node-node yang berpartisipasinya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah naming system merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek tugasnya untuk meresolve nama. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya layanan penamaan or naming service yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Contohnya yaitu yang seperti kita jelaskan, DNS atau Domain Name Service dan lain-lainnya. Dalam sistem terdistribusi ada beberapa kelas-kelas penamaan, yakni salah satunya penamaan flat yang kita presentasikan. Sehingga jenis mekanisme resolusi nama untuk nama flat itu terdiri dari 4. Yang tadi ada broadcasting, forwarding pointers, pendekatan berbasis home base, distributed hash tables atau disingkat DHTS. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai tentang sistem terdistribusi materi penamaan dengan tema penamaan flat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.